Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. salam bahagia, salam sejahtera. Saya di sini durung tak rinem rek. Ulang. Saya di sini akan membawakan materi geopolitik dan geostrategi Indonesia. Mungkin dari teman-teman bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Sari NIM 030. Saya Filbida Syifa Aslamia, NIM 010. Saya Franciscus Christian, NIM 004. Saya Mimin Sri Lestari, NIM 021. Saya Nisa Januara Disti, NIM 028. Saya Satrio Panduaryono, NIM 038. Saya Salma Amalina, NIM 003. Saya Surya Dukti Bagus, NIM 035. Saya Muhammad Rafi Dika, NIM 023. Saya Niko Irfansyah, NIM 040. Saya Retna Tria, absen 017. Oke, saya lanjut. Geopolitik dan geostrategi dalam mewujudkan integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya perlu pemahaman geopolitik dan geostrategi. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara, sedangkan untuk implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Dalam rangka menelaah geostrategi, kita tidak boleh lepas dari landasannya, terutama geopolitik dan konsepsinya adalah ketahanan nasional. Jadi, geopolitik dan geostrategi ini erat kaitannya dengan integrasi nasional. Ilmu geopolitik adalah pengetahuan yang mempelajari tentang potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jati dirinya dan merupakan kekuatan serta kemampuan ketahanan nasional. Pada hakikatnya, geopolitik mengajarkan agar dapat selalu diciptakan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu untuk kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan, serta kepentingan nasional. Pada saat ini, bangsa dan keutuhan wilayah terancam oleh berbagai gejala gerakan seperti, pada saat ini persatuan bangsa dan keutuhan wilayah terancam oleh berbagai gerakan separatis, baik yang sudah memiliki kekuatan bersenjata maupun yang masih dalam wacana. Kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok cenderung lebih dominan daripada kepentingan nasional. Kondisi krisis tidak atau bahkan belum tertangani secara terpadu karena para pemimpin atau elit politik masih sibuk saling menyerang dan mempertahankan kepentingan pribadi, golongan, dan kelompoknya. Kondisi seperti ini diuraikan di atas, perlu kita analisis apa penyebabnya sehingga kita tidak mengulangi kekeliruan yang sama. Kekeliruan yang terus
Kekeliruan yang terutama terletak pada pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan nasional yang mengakibatkan kesenjangan sosial antar sektor, antar golongan atau kelompok, dan antara pusat dan daerah. Di samping itu terdapat indikasi adanya kepentingan dari dalam dan luar negeri yang tidak sejalan dengan cita-cita dan tujuan nasional. Untuk geopolitik mungkin ada yang dipertanyakan atau bisa saya lanjut? Lanjut ya. Untuk geostrategi, konsep dari geostrategi Indonesia adalah ketahanan nasional berdimensi astagatra, artinya segenap kehidupan nasional yang sangat kompleks dipetakan secara sederhana, namun tetap dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata. Astagrata meliputi trigatra alamiah dan pancagatra sosial. Trigatra alamiah terdiri dari geografi atau wilayah, sumber kekayaan alam, dan kependudukan. Sedangkan pancagatra sosial terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, yang mana disingkat IPOLEK, SOSBUD, dan KAM. Geostrategi pada hakikatnya sangat tergantung dari kemampuan bangsa dalam mengelola dan pemanfaatan trigatra alamiah guna meningkatkan ketahanan pada pancagatra. Nah, setelah ini mari kita telaah. Astagrata secara garis besar adalah sebagai yang pertama, pemanfaatan trigatra alamiah sampai saat ini cenderung kurang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sehingga mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Di samping itu juga menimbulkan pencemaran air, lahan, dan udara. Yang kedua, kesadaran geografis bangsa Indonesia yang memilih tanah air Nusantara yang luas dan memilih posisi strategis masih sangat kurang. Pada umumnya, masih berorientasi ke daratan, khususnya lingkungan tempat tinggalnya, sehingga kurang memanfaatkan peluang dari kondisi wilayah yang luas dan strategis, serta memiliki potensi kekayaan alam yang beraneka ragam. Contohnya juga dalam seperti ketahanan nasional, seperti di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, yang mana Indonesia lebih luas angkatan lautnya, tetapi untuk seperti tentaranya sendiri itu masih kebanyakan yang paling banyak masih di angkatan daratnya. Yang ketiga, Pancasila tetap diakui oleh MPR sebagai falsafah hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi bangsa bagi nasional. Namun nilai-nilai Pancasila cenderung diabaikan pengamalannya, baik dalam perumusan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan maupun dalam sikap dan perbuatan para pemimpin bangsa dan elit politik. Mungkin itu materinya, mungkin ada yang dipertanyakan atau bagi teman-teman yang mau menyanggah, dipersilahkan. Halo? Halo, halo?
Ya, Mbak Salma. Aku mau izin tanya, apakah mungkin terjadi suatu ancaman atau dampak yang buruk bagi bangsa jika rakyat itu membangun atau memelihara integrasi nasional? Sekian, terima kasih. Maaf, bisa diulangi? Enggak jelas, Ta. Halo? Jelas, Mbak, maaf diulangi. Ini tadi volume laptop saya Oh kecil. iya. Oh, apakah mungkin terjadi suatu ancaman atau dampak buruk bagi bangsa Indonesia jika rakyatnya itu membangun atau memelihara sebuah integrasi nasional? Mungkin dari teman-teman mau menyangga terlebih dahulu sebelum saya jawab pertanyaan dari Mbak Salma. Oke, mungkin langsung saya jawab saja. Pertanyaan tadi, apakah mungkin terjadi suatu ancaman bagi bangsa jika rakyatnya membangun atau memelihara integrasi nasional? Integrasi nasional sendiri yaitu merupakan proses pemersatuan yang harus diwujudkan demi terciptanya identitas nasional, kesatuan, dan persatuan bangsa. Jika rakyat ini membangun atau memelihara integrasi nasional sesuai dengan cita-cita bangsa, mungkin akan meminimalisir ancaman-ancaman bagi negara itu tersebut, terutama Indonesia ya. Tetapi jika dari rakyat-rakyat itu atau suatu golongan atau kelompok memiliki pandangan atau cara berpikir yang berbeda dari cita-cita bangsa, mungkin akan banyak menimbulkan ancaman yang lain atau menambah ancaman yang baru. Contoh saja seperti apa? Mungkin ada kelompok yang ingin menjadikan Indonesia ini negara Islam. Contoh lagi seperti PKI, nah, seperti itu. Tetapi jika semua rakyat bisa memiliki satu tujuan, satu pemikiran yang sama, mungkin ancaman-ancaman itu tidak ada. Ancaman itu akan berkurang, bahkan bisa hilang. Seperti itu. Apakah jawabannya sudah sesuai, Mbak Salma? Udah, kasih. Mungkin dari teman-teman lain mau menanggapi atau bertanya? Saya izin bertanya. Baik, Mbak Nisa. Mengapa Indonesia yang berlatar belakang SARA bisa menjadi problem bagi Indonesia hingga di era global? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman mau menanggapi terlebih dahulu. Oke, akan saya jawab. Mengapa Indonesia yang berlatar belakang SARA bisa menjadi problem bagi Indonesia hingga di era global? Mungkin menurut pandangan saya yang menjadi masalah hingga saat ini, yang mana SARA ini masih belum bisa terselesaikan hingga saat ini, mungkin karena banyaknya etnis, golongan yang ada di Indonesia. Ya mungkin, apalagi terutama suku nih. Suku Jawa, suku Madura, Dayak, Batak, nah, mungkin ada etnis Cina, Arab, nah seperti itu. Dan yang membuat yang saat ini membuat tidak bisa bersatu dan masih menjadi masalah yang serius, yaitu kurangnya rasa saling hormat atau saling merendahkan, yang mana antara golongan satu dengan golongan lainnya itu merasa paling hebat, seperti itu. Atau bahkan yang sering terjadi adalah pada
kaum atau etnis yang berkulit hitam. Orang-orang masih menganggap remeh atau merasa rendah orang yang berkulit hitam. Seperti itu. Apakah jawaban saya sudah sesuai atau sudah pas atau sudah puas dengan jawaban saya? Iya, sudah jelas. Terima kasih Mbak Nisa. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menanggapi atau bisa bertanya. Saya izin bertanya. Baik Mas Raffi, monggo. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu, mengapa transmigrasi menjadi solusi yang tepat untuk penduduk Indonesia yang kebanyakan bertempat tinggal di Pulau Jawa dan sekitarnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya jawab nih. Mengapa transmigrasi menjadi solusi yang tepat untuk penduduk Indonesia yang kebanyakan bertempat tinggal di Pulau Jawa dan sekitarnya? Mungkin bisa kita ketahui semua bahwa di Pulau Jawa ini menjadi pusat dari pusat beroperasinya kayak seperti pendidikan, terus tempat kerja, itu semua berpusat di Pulau Jawa, sehingga penduduknya di Jawa ini penduduknya sudah padat, ketambahan lagi penduduk yang dari luar Jawa, mungkin entah itu kerja atau kuliah, bahkan ada yang sampai pindah ke Pulau Jawa, seperti itu. Ya mungkin karena faktor tidak meratanya pembangunan ya, sehingga semua masih terpusat di Pulau Jawa. Nah, dengan adanya transmigrasi ini diharapkan kepadatan penduduk di Pulau Jawa ini bisa berkurang atau bisa merata seluruh Indonesia. Ini bisa dilihat mungkin dari kampus-kampus UNESA banyak yang dari luar Pulau Jawa. Bahkan di tempat tinggal saya sendiri, yaitu di Malang, itu banyak dari teman-teman saya yang dari luar Pulau Jawa. Bahkan teman SMA saya itu ada yang dari luar Pulau Jawa, seperti itu. Dan karena mungkin biaya hidup juga ya, di Jawa terbilang lebih murah daripada di luar Jawa, seperti itu. Dan juga dengan adanya transmigrasi ini kita juga bisa berharap dengan adanya pemerataan pembangunan, sehingga tidak hanya di Jawa aja yang dibangun terus. Nah, seperti itu. Apakah jawaban saya sudah sesuai dengan pertanyaan dari Mas Raffi Dika? Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menyanggah atau mau menyanggah atau bertanya, dipersilahkan. Permisi, saya mau menambahkan untuk pertanyaan dari Mbak Salma tadi. Untuk mengatasi berbagai ancaman terhadap integrasi nasional itu bisa dengan yang pertama mengembangkan demokrasi politik, yang kedua mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar, dan yang ketiga memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk pertanyaan dari Mbak Salma tadi. Terima kasih. Terima kasih atas sanggahan dari Mbak Filbi Desiva. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menyanggah. Saya rasa cukup pertemuan malam hari ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah bertanya, sudah menyanggah, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan
Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak bisa dipahami, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.